Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi yang kita bahas pada hari ini berupa sel yang kedua. Pada sel yang kedua ini, secara khusus kita membahas bagaimana struktur dan fungsi organela sel. Oke anak-anak sekalian, saya harap kalian memperhatikan satu persatu agar kamu bisa lebih paham. Oke nak, kita mulai. Struktur dan fungsi sel. Sebelum kita lanjutkan bagaimana struktur dan fungsi sel, coba perhatikan gambar sel berikut. Ada dua buah sel, yaitu sebelah kiri adalah sel hewan, sedangkan sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Dua sel ini menunjukkan bentuk yang berbeda. Nah, jadi di sini saya ajak sama kalian supaya bisa membedakan bentuk sel hewan dengan sel tumbuhan. Tiap sel terdapat pembungkus yang berperan sebagai pelindung sel. Ada dua istilah, dinding sel dengan membran sel. Bagaimanakah deskripsi dua jenis pelindung sel ini? Kita lihat yang pertama. Yang pertama dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak dijumpai pada sel hewan. Pada dinding sel mengandung dua lapisan primer maupun lapisan sekunder, oleh karena ada penebalan pada dinding sel. Pada dinding sel juga mengandung nokta, di mana nokta ini juga bagian dari dinding sel, namun tidak mengalami penebalan. Nah, apa peran nokta? Ternyata pada nokta mengandung plasmodesmata, yaitu tonjolan sel yang menghubungkan antar sel sebagai transformasi antar sel. Nah, dinding sel bersifat impermeable, artinya selaput yang tidak bisa dilalui oleh zat apapun. Makanya fungsi dari dinding sel adalah pertama sebagai pelindung sel, memberi bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang tinggi. Perhatikan gambar sel tumbuhan. Tadi kita bicarakan mengenai dinding sel. Tampak di situ ada gambar dinding sel yang memiliki dua lapis. Yang pertama adalah dinding sel primer, yang kedua adalah dinding sel sekunder. Nah, lalu di sebelah kanannya ada berupa plasmodesmata. Tampak di situ plasmodesmata adalah sebagai penghubung antar sel, sehingga sel itu bisa berinteraksi dengan sel yang lainnya. Yang kedua, membran sel atau membran plasma. Membran sel ini bersifat semi permeable, yang artinya selaput yang mampu menyeleksi zat yang masuk. Artinya sel itu tidak mampu dilalui oleh semua zat. Nah, yang kedua terdapat pada semua sel. Kenapa? Karena setiap sel membutuhkan zat-zat makanan dari luar sel dan mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam sel. Artinya, membran sel ini berperan sebagai pintu masuk keluarnya zat. Lalu, membran sel ini tersusun atas tiga senyawa organik utama, fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Adapun fungsi membran sel, satu, mengatur keluar masuknya zat, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pelindung sel, karena dia berada di lapisan terluar. Lantas dia bertindak sebagai reseptor dari luar sel, artinya mampu menerima rangsangan dari luar sel. Nah, perhatikanlah gambar membran sel. Yang di sebelah kiri ini adalah penampang dari membran sel jika kita mengamati dengan mikroskop elektron. Nah, di bagian terluar terdapat di situ oligosakarida, glikoprotein, glikolipid, dan kemudian ada protein integral. Nah, diharapkan kamu bisa memahami letak dari senyawa-senyawa penyusun dari membran sel. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah bagian terkecil dari membran sel, yaitu fosfolipid. Nah, fosfolipid ini memiliki dua untayan, ada hidrofilik yang kepala, bagian kepala,
Lalu ada hidrofobik, yaitu bagian ekor. Nah, yang bagian kepala ada kolin, ada fosfat, dan ada gliserol. Sedangkan ekornya adalah berupa kumpulan kesatuan dari asam lemak. Ya, adalah nukleus atau inti sel. Nukleus ini memiliki membran inti yang tersusun atas lipid dan protein. Dan ingat kembali, kalau inti sel memiliki membran inti, berarti sel itu adalah eukariotik. Lalu disertai dengan adanya pori-pori pada inti sel yang berfungsi untuk bisa keluarnya materi genetik, yaitu RNA duta dari dalam inti sel menuju sitoplasma. Dan kemudian ada berupa nukleoplasma, yaitu cairan yang berada di dalam inti sel. Ada nukleolus atau anak inti yang berfungsi mensintesa komponen ribosom yang dikaitkan dengan sintesa protein. Lalu mengandung benang kromatin, di mana benang kromatin ini berupa benang-benang yang berisi materi genetik. Nah, pada saat sel sedang membelah, maka benang kromatin ini memendek dan menebal. Itulah yang disebut dengan kromosom. Nah, adapun fungsi dari inti sel, pertama, mengatur metabolisme sel, karena dialah sebagai pusat pengaturan dari aktivitas sel. Kenapa demikian? Karena di dalam inti sel terdapat pengatur sifat dari setiap sel, yaitu materi genetik. Nah, terlihat bahwa fungsi yang berikutnya menyimpan gen dalam bentuk DNA. Kemudian tempat terjadinya replikasi atau menduplikasi dari materi genetik serta mentranskripsi DNA. Kalau replikasi berarti menggandakan DNA. Kalau transkripsi DNA berarti membentuk RNA duta tujuan sintesa protein. Bagian yang keempat dari sel adalah sitoplasma atau berupa cairan sel. Di dalam sitoplasma, cairan ini bersifat koloid, yang artinya cairan yang memiliki partikel di antara suspensi dengan larutan. Nah, cairan yang bersifat koloid ini memiliki sifat dari fase sol ke gel. Sol itu artinya encer, gel adalah kental. Atau sebaliknya dari gel ke sol. Nah, karena adanya perubahan sol ke gel dan bersifat koloid, maka memungkinkan adanya peristiwa metabolisme di dalam sel. Adapun organela di dalam sitoplasma adalah antara lain BM, Ri, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Se, Do. Nah, apa-apa saja artinya? Nah, kita ikuti penjelasan berikut. Nah, sekarang kita ulas dari arti BM. BM itu badan mikro, yaitu berupa peroksisom yang berfungsi untuk menghasilkan enzim oksidasi. Enzim oksidasi ini berperan untuk menggabungkan hidrogen dan oksigen menjadi hidrogen peroksida. Itulah racun. Nah, dari manakah hidrogen? Adalah dari limbah metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, dan diikat oleh oksigen menjadi hidrogen peroksida. Nah, di sisi lain ada juga enzim katalase. Enzim katalase ini menguraikan kembali hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, ini kita jumpai pada sel hati maupun ginjal. Kalau pada tumbuhan berada di dekat kloroplas maupun mitokondria. Selain peroksisom, ada juga glioksisom. Glioksisom dijumpai umumnya pada jaringan lemak biji tumbuhan yang berfungsi menghasilkan enzim yang digunakan untuk mengubah lemak menjadi gula sebagai sumber energi saat biji berkecambah. Berikutnya dari kata ri, yaitu ribosom.
Ribosom berupa butiran kecil yang sifatnya menyebar dan ada juga yang melekat pada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Adapun fungsinya adalah tempat sintesa protein. Kebutuhan protein ternyata berlangsung di ribosom. Nah, perhatikan gambarnya. Ada dua macam ribosom. Ada yang berukuran 30S atau 30 subunit dan ada yang 50S atau 50 subunit yang berukuran besar. Kemudian dari kata re, yaitu retikulum endoplasma yang disingkat dengan RE, berupa saluran untuk mentransportasi zat dari suatu bagian sel ke bagian sel lainnya. Ada dua macam tipe RE, ada yang kasar dan ada yang halus. Kenapa dikatakan kasar? Karena pada permukaan membran, yaitu permukaan retikulum, ternyata diselimuti oleh ribosom. Sedangkan yang halus, dia tidak mengandung ribosom sehingga tampak bentuknya halus. Nah, perhatikan gambar. Pada retikulum endoplasma yang kasar, tampak di situ butiran-butiran halus, itulah ribosom yang berukuran kecil menempel pada permukaan RE kasar. Nah, yang berikutnya dari kata mi. Mi itu dari kata mitokondria. Mitokondria ini berupa organel yang berperan tempat penghasil energi melalui proses respirasi secara aerob. Nah, perhatikan gambarnya. Inilah gambar mitokondria yang memiliki sifat membran ganda. Nah, tampak di bagian mitokondria ada membran luar, ada membran dalam, dan kemudian ada berupa krista, yaitu lekukan yang berada di dalam mitokondria. Dan mitokondria ini juga mengandung hal yang sama pada sel umumnya, yaitu mengandung DNA. Yang berikutnya dari kata va, yaitu vakuola. Vakuola adalah berupa suatu kantung yang berukuran besar, berisi cairan, dan dibatasi oleh suatu membran yang disebut dengan tonoplas. Perannya menyimpan zat-zat makanan atau penyimpan cadangan makanan. Nah, perhatikan gambarnya. Tampak di situ bagian vakuola, bahkan ukurannya lebih besar daripada inti sel. Ini menunjukkan bahwa sel tumbuhan sudah berbentuk dewasa. Yang F dari kata sol, yaitu lisosom. Lisosom berupa kantung yang dikelilingi oleh membran tunggal, berperan mencerna benda asing atau dikenal dengan pencernaan intraseluler. Lisosom ini disebut juga dengan imunitas sel yang pada prinsipnya untuk menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam sel. Nah, ini banyak kita jumpai pada sel darah putih yang bertindak sebagai pemakan benda asing, disebut dengan fagositosis. Nah, perhatikan gambar dari lisosom, di mana lisosom adalah hasil pembentukan dari badan Golgi yang akan melepaskan diri menuju ke bagian benda asing yang telah dibentuk kantung, maka terjadilah proses penghancuran atau pencernaan. Zat-zat yang masih berguna akan disebarkan ke sitoplasma, sedangkan zat-zat yang tidak berguna akan kembali dikeluarkan dari dalam sel. Yang G dari kata la. La itu dari istilah plastida. Plastida ada pada tumbuhan dan ada 3 macam plastida. Nah, di sini kita ulas perbedaannya. Kalau yang pertama A, kromoplas. Kromoplas ini berupa plastida berwarna yang mengandung pigmen selain klorofil. Makanya kalau kita lihat pada tumbuhan, ada kala daun itu tidak selalu berwarna hijau. Itu menandakan bahwa banyak mengandung kromoplas. Kemudian leukoplas. Yang namanya leukoplas yaitu plastida berwarna putih yang berperan menyimpan amilum yang disebut dengan amiloplas. Kalau leukoplas
yang disebut dengan elaioplas berarti mengandung minyak, sedangkan mengandung protein disebut dengan aleuroplas. Nah, sedangkan yang C adalah kloroplas. Nah, inilah yang umumnya kita jumpai berupa plastida mengandung klorofil. Nah, inilah gambar dari organel plastida. Perhatikan di bagian dalamnya ada berupa seperti tumpukan koin, itulah namanya granum. Granum ini mengandung kepingan-kepingan seperti koin. Setiap koin disebut dengan tilakoid. Dan kemudian apa peran granum? Disinilah proses fotosintesa reaksi terang. Kemudian ada istilah stroma, yaitu celah di antara granum, di mana stroma ini berfungsi tempat fotosintesa dalam reaksi gelap. Reaksi gelap khusus untuk menghasilkan glukosa, sedangkan reaksi terang khusus untuk menangkap energi matahari. Yang H adalah dari kata C, yaitu sentrosom. Sentrosom ini mengandung satu pasang sentriol dan hanya dijumpai pada hewan, artinya pada tumbuhan tidak dijumpai. Sentriol ini berbentuk silinder yang tersusun dari 9 pasang triplet mikrotubulus. Mikrotubulus adalah bentuk tabung yang berukuran kecil. Sentriol membentuk benang spindle yang berguna untuk menarik kromatid saat pembelahan sel. Nah, perhatikan gambarnya. Di sebelah kiri adalah saat sel sedang membelah, di mana tampak spindle berupaya untuk menarik kromosom ke masing-masing kutub. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan inilah susunan dari sentriol. Setiap sentriol berbentuk silindris tersusun dari 9 pasang triplet. Yang berikutnya dari kata C, yaitu yang bagian I, sitoskeleton atau rangka sel. Jadi bukan hanya hewan atau manusia saja yang mempunyai rangka, ternyata sel juga memiliki rangka, sehingga sel itu memiliki bentuk tertentu. Sitoskeleton itu berupa mikrotubula atau silindris yang berukuran kecil. Ada juga mikrofilamen, yaitu filamen aktin. Ada juga filamen intermediate atau filamen antara. Nah, perhatikanlah gambar dari struktur sitoskeleton. Nah, di sini kita perhatikan mana bagian dari mitokondria. Ternyata di bagian sitoplasma itu tampak berupa mikrofilamen, filamen, dan intermediate filamen. Lalu ada mikrotubula yang berperan sebagai penyokong dari sel. Nah, yang berikutnya yaitu dari istilah do tinggi atau kita samakan dengan istilah Go, yaitu Golgi apparatus. Golgi apparatus disebut juga dengan istilah lain diktiosom. Golgi apparatus kelompok kantung pipi yang dikelilingi membran sebagai pusat produksi dan pengiriman produksi sel. Nah, kamu mungkin perhatikan bagaimana produk dari Golgi apparatus, salah satunya adalah lisosom, yang mana lisosom ini keluar dari Golgi apparatus. Itulah suatu contoh produksinya. Adapun fungsi Golgi apparatus adalah membentuk vesikula berisi enzim dan bahan lain yang berguna untuk mensekresi zat-zat yang masih berguna, membentuk membran dan dinding sel, lalu membentuk lisosom. Nah, itulah peran dari Golgi apparatus. Sekarang perhatikan gambar Golgi apparatus. Tampak pada gambar, pada awalnya dia membentuk seperti kuncup, lalu melepaskan diri. Itulah berupa kantung yang disebut dengan secretory vesicle. Nah, di dalam kantung ini terdapat zat-zat, yaitu zat sekresi. Kalau dibilang zat sekresi adalah zat-zat yang masih dapat digunakan, siap untuk diberikan kepada sel lain. Nah, jadi contoh
sekretorinya seperti hormon maupun enzim. Oke anak-anak ya. Nah, jadi kita sudah memahami organ-organ sel. Nah, sekarang sebagai tambahan, perhatikanlah videonya. Another organelle, the lysosome, is a vesicle that uses hydrolytic enzymes to break down all kinds of biomolecules in the cell. The lysosomes act like the waste disposal system of the cell by digesting unwanted materials in the cytoplasm and materials from outside the cell. In addition to being the digestive stomach of the cell, the lysosomes also get involved in secretion, membrane repair, cell signaling, and energy metabolism. The size of lysosomes varies, and the digestive enzymes inside these purifying vesicles require a steady acidic environment to be able to function properly. There is a complex process of pumping in hydrogen ions across the vesicle membrane to maintain the acidic pH levels necessary for optimal enzyme activity. Enzymes are biological molecules that act as catalysts, helping complex reactions occur everywhere in life. Like all catalysts, enzymes increase the rate of a reaction by lowering its activation energy. Almost all metabolic processes in the cell need enzymes in order to occur at rates fast enough to sustain life. Lysosomes are known to contain over 50 different enzymes. These digestive enzymes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum, an interconnected network of membrane sacs continuous with the nuclear membrane. There are two varieties of endoplasmic reticulum, smooth ER and rough ER. Smooth endoplasmic reticulum is responsible for synthesizing lipids, phospholipids used in plasma membranes and steroids. Smooth ER functions in several cellular processes, such as carbohydrate and steroid metabolism. Smooth ER serves different functions in each type of cell and contributes to detoxification. The rough endoplasmic reticulum is studded with protein manufacturing ribosomes. A ribosome is the part of a cell where proteins are created. A sequence of DNA becomes transcribed into a sequence of amino acids, and the ribosomes compile these amino acids in the correct order to form proteins. This is a process known as translation. Once a protein is translated, it folds into a functional, three-dimensional structure and becomes inserted directly into the endoplasmic reticulum and transported into the secretory pathway where it will reach its destination. An organelle closely related to endoplasmic reticulum is the Golgi apparatus, or the Golgi body, a complex of flattened, disc-like structures located close to the endoplasmic reticulum. The Golgi apparatus receives proteins and lipids from the rough ER, modifies and sorts them, and then packs them into vesicles to be sent to their final destinations within the cell. These vesicle packages will either be sent to lysosomes, the plasma membrane of the cell, or they can be transported across the cell membrane and sent outside of the cell. When a vesicle is secreted from the cell, it fuses with the plasma membrane and releases its content in regulated burst. All of these complex molecular processes require energy. The mitochondria are the powerhouse of the cell, the organelle where most of the cell supply of adenosine triphosphate, or ATP, is generated. ATP is often regarded as the molecular unit of currency, the main energy source for the majority of cellular functions. In the next episode, we'll discuss the nucleus. Demikianlah pembelajaran kita tentang sel yang kedua, dan akan kita lanjutkan pada sel yang ketiga. Terima kasih.